Perkenalkan, nama saya Hari Susanto, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 29 Kerinci, sekaligus sebagai mahasiswa dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Surabaya. Pada kesempatan ini, 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di kelas 9 SMP Negeri 29 Kerinci dengan materi menyusun pidato persuasif dengan nomor ujian 201698562205 dan nomor induk mahasiswa 220010392115. Berikut video uji kinerja saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Siap. Nah, silakan alat tulisnya seperti buku, alat tulis, pensil atau pena akan disiapkan di atas mejanya. Ya, Nizam, mana bukunya Nizam? Nah, silakan disiapkan. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Dalam hal ini Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ada Yuza, coba silakan untuk memimpin doa kita pada bagian ini. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih pada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, anak-anak, ada yang tahu siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Ya. Baik, terima kasih. Artinya kita semangat dalam pembelajaran hari ini sudah hadir semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita latih konsentrasi kita dulu ya. Kita latih konsentrasi kita. Caranya seperti ini. Ikuti apa yang Bapak lakukan. Jangan ikuti yang Bapak ucapkan atau yang Bapak katakan ya. Baik. Nah, sekarang tangannya di atas semuanya. Ya. Ini supaya kita lebih konsentrasi dalam pembelajaran. Ya. Tangan di atas semua. Ingat ya. Perhatikan. Ikuti apa yang Bapak lakukan. Jangan ikuti apa yang Bapak katakan atau Bapak ucapkan. Baik. Pegang dagu. Pegang hidung. Ya, bagus. Artinya tapi ada yang pegang hidung tadi. Ah.
Nah, ulang lagi supaya semuanya konsentrasi ya. Nah, pegang mata. Ya, baik. Terima kasih dari kita semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pidato persuasif, yaitu materi tentang struktur dan ciri kebahasaan dari pidato persuasif. Nah, ada yang bisa mengingatkan Bapak atau ada yang masih ingat tak apa saja struktur dari pidato persuasif itu? Angkat-angkat yang bisa angkat tangan dan sebutkan namanya. Saya Pak. Saya Pak. Ya, silakan lebih Pak. Apa struktur dari pidato persuasif apa? Pembukaan. Pembukaan ya. Kedua apa? Saya Pak. Ya, apa Nadia? Isi pidato. Isi pidato, ya bagus. Kemudian yang ketiga apa? Bapak. Yang Zahira? Penutup. Ya, bagus. Jadi struktur teks pidato persuasif itu ada 3 ya. Ada pembukaan, Isi isi pidato dan Penutup. penutup. Bagus ya. Kemudian selanjutnya ada ciri kebahasaannya. Nah, ada yang tahu ciri kebahasaan dari pidato persuasif itu apa saja? Saya Pak. Ya, coba Fitri, ya Pak? Penggunaan kalimat aktif. Ya, bagus. Penggunaan kalimat aktif. Ada berapa ciri kebahasaan pidato persuasif tadi? 7. Ada 7, ya bagus, ada 7. Pertama tadi ada apa Fitri? Penggunaan kalimat aktif. Ya, kedua apa? Tahu? Saya Pak. Saya Pak. Coba saya. Penggunaan kata sapaan. Ya, bagus, penggunaan kata sapaan. Yang selanjutnya apa? Coba Yuzah. Penggunaan kalimat persuasif. Penggunaan kalimat persuasif ya, atau ajakan ya. Jadi dalam pidato persuasif itu harus ada kalimat atau ajakan ya. Ya, selanjutnya ada yang tahu? Coba Habibah. Kosakata emotif. Ya, bagus. Adanya kosakata emotif. Terusnya apa lagi? Ada yang tahu? Saya Pak. Coba Nadia. Kosakata bidang ilmu. Kosakata bidang ilmu atau istilah ya, istilah-istilah sesuai dengan temanya. Ya, bagus. Jadi ada lagi? Ciri kebahasaan selanjutnya apa? Coba Era. Antonim. Antonim, ya, antonim atau lawan kata. Ya, jadi ada 7 ciri kebahasaan dari pidato persuasif. Nah, hari ini materi kita masih berhubungan dengan pidato persuasif. Masih berhubungan dengan pidato persuasif, yaitu tentang menyusun pidato persuasif. Nah, ini materi kita hari ini, menyusun pidato persuasif. Ya. Setelah kita pelajari strukturnya, kemudian ciri kebahasaannya, dan hari ini kita akan mempelajari tentang cara menyusunnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa diharapkan mampu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Nah, secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, manfaatnya, apa manfaatnya? Jadi menulis ini ada manfaatnya bagi kita pribadi dalam kehidupan sehari-hari, tentu ada manfaat. Kira-kira menurut kalian apa manfaat dari menulis pidato persuasif? Saya Pak. Ada yang tahu? Ya, coba Pak. Bisa menyampaikan pendapat. Ya, bagus. Dengan menulis pidato persuasif ini kita bisa menyampaikan pendapat. Nah, kemudian ada lagi manfaat, yang tahu manfaatnya apa? Saya Pak. Coba Nadia. Untuk mengajak seseorang untuk melakukan suatu hal. Ya, bagus. Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Ya, dalam
dalam kaitannya dengan pidato persuasif ini adalah melakukan hal-hal yang baik ya. Nah selanjutnya apa kira-kira? Ada lagi tidak? Ada lagi tidak manfaatnya? Coba Pak Riyadi. Kita bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik. Iya, bisa mengajak orang untuk berbuat baik, seperti mengajak orang untuk gotong royong, untuk berperan terhadap narkoba, untuk mengajak orang untuk kerja ya, kerja bakti atau gotong royong tadi ya, atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya positif. Ya. Adapun manfaat dari menulis pidato persuasif dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai sarana untuk menyampaikan saran, ajakan atau pujukan kepada masyarakat atau khalayak untuk menyetujui atau mengubah pandangannya terhadap sesuatu sesuai keinginan penulis. Nah, pidato persuasif biasanya disampaikan untuk mengajak orang lain melakukan hal-hal yang positif. Itu manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar orang menulis pidato dan berpidato di depan orang banyak atau masyarakat, bukan hanya sekedar seperti itu, tapi ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh penulis atau orator yang berpidato. Jadi sebelum menulis tentunya ada langkah-langkah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, ada langkah-langkah yang harus kita pahami terlebih dahulu dalam menulis pidato persuasif. Ya. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak apa saja langkah-langkah sebelum menulis itu apa? Coba Riyadi. Menentukan tema atau pokok pidato. Ya, bagus. Artinya sebelum menulis itu adalah kita tentukan temanya. Pada umumnya kalau menulis itu menentukan tema. Ya, khususnya pada menulis pidato persuasif adalah menentukan tema pidato ya, apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian langkah yang kedua apa kira-kira? Ya, coba Nadia. Menyusun kerangka pidato. Ya, bagus. Menyusun kerangka pidato untuk lebih untuk mengembangkan dari tema tadi ya. Selanjutnya apa? Coba apa? Menentukan tujuan pidato. Menentukan tujuan dari pidato yang kita sampaikan. Boleh. Ya, bagus. Ada lagi? Coba Madina. Mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah. Ya, baru kita kembangkan kerangka pidato menjadi naskah. Nah, ini dia. Langkah pertama adalah menentukan tema. Kemudian yang kedua menentukan tujuan. Dan yang ketiga menyusun kerangka. Keempat mengembangkan kerangka pidato. Nah, ya untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita menyimak tayangan video pembelajaran mengenai langkah-langkah menulis pidato persuasif. Tapi sebelumnya kita atur tempat duduknya menurut kelompok yang sudah Bapak bagikan. Nah, kelompok diskusi ini. Kelompok 1 ada Nadia, Nizam, Madina, dan Effendi. Kemudian kelompok 2 ada Fahriyadi, Fitri, Aiman, dan Yuza. Dan kelompok 3 ada Afifah, Hazlan, Saira, dan Ilham. Nah, silakan bagi kelompoknya duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Bapak akan membagikan LKPD-nya nanti secara berkelompok. Silakan diisi LKPD-nya berdasarkan tayangan video yang kalian simak nanti ya. Mari sama-sama kita simak video tayangan atau penjelasan tentang langkah-langkah menulis pidato persuasif. ويسر
Susunan teks pidato persuasif adalah itu adalah video penjelasan tentang langkah-langkah menulis pidato persuasif. Selanjutnya kita akan simak video contoh pidato persuasif. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Baik, dari kedua tayangan video tadi, adakah yang ingin ditanyakan mengenai langkah-langkah menyusun pidato persuasif? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Ya, silakan kamu kerjakan. Waktu mengerjakan adalah 20 menit. Cukup ya? Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada rasanya masih kurang paham, boleh ditanyakan. Ya, sambil bekerja, berdiskusi dengan teman-teman. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Baik, anak-anak, apakah sudah ada yang selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Sudah? Ya, kalau sudah, kita akan mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Ya, caranya seperti ini. Ya. Pertama, kalian tentukan dari masing-masing kelompok kalian satu orang untuk mempresentasikan hasil kerja di depan. Kemudian kelompok lain memperhatikan dan memberi masukan atau komentar terhadap presentasi hasil kerja kelompok lain yang mempresentasikan di depan nanti. Silakan, siapa kelompok yang mau tampil duluan? Sesuai urutan? Ya, sesuai urutan. Baik, silakan kelompok 1 tampil dulu di depan. Siapa yang mengambilkan kelompok 1? Siapa? Silakan. Nah, silakan di sini. Nah, kelompok lain silakan disimak atau diperhatikan, kemudian berikan saran atau komentar terhadap hasil kerja kelompok 1. Kemudian kelompok 1 catat masukan atau komentar yang diberikan atau pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain sebagai bahan untuk memperbaiki hasil kerja kelompok 1. Ya. Baik, kelompok 1 silakan dipresentasikan hasil kerjanya.
Saya dari kelompok 1 Universitaskan Kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Guru sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 dan teman-temanku yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saran atau masukan dari kelompok lain terhadap hasil kerja kelompok 1. Nah, mungkin dari kelompok kelompok 2 ada yang ingin disampaikan, silakan, terkait dengan hasil kerja dari kelompok 1. Silakan berdiri disampaikan. Ya, silakan, Saira. Saran pembukanya lebih baik diperbaiki lagi. Ya. Saran pembukanya diperbaiki lagi pada bagian yang waktu yang saya hormati Bapak Ibu. Oh, saran penghormatannya. Karena kan kepala sekolah dari dulu. Ya, bagus. Ya. Untuk kelompok 1 silakan ditulis masukannya dari kelompok 3. Dari kelompok 2 mungkin ada saran atau pertanyaan untuk kelompok 1, silakan. Ada? Ada? Tidak? Cukup? Ya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 2 siapa? Silakan. Depan. Ya. Silakan kelompok 2. Harumnya pipi tetangga dari imam. Mari kita berantam korupsi dan dimulai dari diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 2. Ya, selanjutnya mungkin ada saran atau masukan terhadap hasil kerja dari kelompok 2, silakan disampaikan. Ya, dari kelompok 3 apa? Kelompok 2 silakan dicatat masukan atau saran atau pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 memberikan saran. Cara membacanya sesuai intonasi dan lebih keras atau jelas. Ya, apa lagi? Ada lagi? Cukup? Nah, dari kelompok 1 mungkin ada saran atau masukan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Berdiri. Seharusnya kosakata emotifnya tuh sebelum menuliskan. Oh, seperti itu ya.
Baik, ada lagi? Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3. Nah. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata semoga dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perhatikan selanjutnya saran atau komentar atau masukan terkait dengan hasil kerja dari kelompok 3. Silakan. Dari kelompok 1 ya, silakan. Yang pertama, penggunaan kata sapaan harusnya kalau nggak disebut karena kalau nggak ada di kelas. Ya, boleh. Ya, ada lagi? Ada apa? Kelompok ya, tahu. Coba ini. Seharusnya kosakata emotif atau itu pepatahnya harus ada kosakata emotifnya. Ya, baik. Kelompok 3 silakan ditulis ya masukan dan saran dari teman. Oke, ada lagi? Cukup? Ada apa? Ya, apa? Cara membacanya terlalu cepat. Ya, cara membacanya. Ya, silakan. Ditulis. Kelompok 3, kelompok 2 mungkin ada yang ingin disampaikan? Ada? Ya, silakan diri. Kosakata beda ilmu mohon dijelaskan lagi. Ya, istilah ya, ada istilah yang digunakan dalam pidato kelompok 3, ada istilah tadi yang disebutkan yang teman-teman tidak jelas, mohon dijelaskan nanti di dalam pidato. Oke, ada lagi? Cukup? Nah, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3 semuanya. Baik, anak-anak, untuk menilai hasil kerjanya, ya, kita akan menilai bersama-sama hasil kerja kelompok masing-masing, ya, yaitu dengan cara ditukarkan, ya, ditukarkan hasil kerja masing-masing kelompok dengan kelompok lain. Silakan tukarkan. Silakan dinilai berdasarkan instrumennya adalah dari segi strukturnya, kemudian dari segi ciri kebahasaannya. Nah, silakan kamu nilai pidato persuasi yang dibuat kerja hasil kerja kelompok teman kamu. Silakan dikumpulkan. Baik, untuk penilaian hasil kerja kelompok, untuk hasil terbaik itu jatuh kepada kelompok berapa? Kelompok 3.
3 dan kedua adalah kepada kelompok 1 dan selanjutnya adalah kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya sudah bagus, hanya ada sedikit perbaikan saja. Baik, berhubung waktu pembelajaran kita akan selesai, kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Adakah yang bisa membantu Bapak menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan, Pak. Kita simpulkan sama-sama pembelajaran kita hari ini. Silakan, Pak. Hari ini kita telah mempelajari materi menyusun pidato persoalan masyarakat. 1. Menentukan tema atau pokok pidato. 2. Menentukan tujuan pidato. 3. Menyusun kerangka pidato. Dan 4. Mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah atau pidato. Ya, baik. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah Menentukan tema atau pokok. judul materinya adalah tentang menyusun pidato persuasif dan langkah-langkahnya. Pertama ada Menentukan tema atau pokok pidato. yang menentukan tema atau pokok pidato. Yang kedua, Menentukan tujuan pidato. menentukan tujuan pidato. Yang ketiga, Menyusun kerangka pidato. ya, yang keempat, Mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah atau teks pidato. ya, bagus. Jadi materi kita hari ini, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita telah mempelajari langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Yang ketiga, menyusun kerangka pidato. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka pidato menjadi pidato naskah pidato persuasif. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah menyenangkan atau menarik? Bagaimana? Menyenangkan. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran menyenangkan atau menarik seperti ini bisa kita lanjutkan atau bisa kita terapkan pada pembelajaran sehari-hari kita di sekolah ya, supaya bisa menambah motivasi atau minat atau ketertarikan kita dalam proses pembelajaran. Bapak rasa cukup untuk hari ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.